Ini ada di puncak Jokolangan, dan di sini terlihat gagah Gunung Lawu. Nah, ini di bawahnya itu ada, sini itu Mongkrang, terus nanti turun ini ke candi ini, terus rencananya ke sini turun gundukan. Nah, kita akan target hari ini ke sini ini, ke puncak Mitis. Lalu besok, nah ini ke sini ini, namanya Cemoro Wayang. Dari Cemoro Wayang ini kita tekuk ke arah Sekipan. Ya, Minggu tanggal 16. Bagaimanakah kabar dunia ini? Wais, di sana tampak temaram, siluet sunrise. Malah ketemu ayam hutan nongkrong. Kemarin hari kita baru dari puncaknya Jokolangan dan Jebolarangan, lalu itu yang agak rata adalah puncak Mongkrang. Nah, ini deretan. Kemarin startnya dari sini, view-nya keren sekali. Wonorejo, Jatiose, negeri atas awannya cantik, lembah-lembah yang luar biasa. Nah, ini tidak terlalu jauh dari camp area yang kita pilih. Sadu, mantap. Menikmati tarian kabut. Jauh di seberang sana terdengar deru suara motor. Kabutnya masih mendayu-dayu. Ini sementara perjalanan akan menuju ke puncak Gunung Mitis. Perjalanan menuju puncak Mitis kalau dari arah utara selepas puncak tak bernama itu setapaknya tidak terlalu kentara, tapi masih bisa dilewati. Ya, dinikmati saja. Akhirnya sampai di puncak Mitis dengan penanda yang sangat ikonik. Sebenarnya di sini sudah disiapkan untuk camp area. Nah, semua ini untuk camp area. Perjalanan kurang lebih dari posisi camp yang kita lewati tadi untuk sampai di sini sekitar 20 menit. Mode kenceng. Nah, ini sebenarnya kalau camp di sini tuh longgar. Nah, ketinggiannya puncak Mitis 1862 mdpl. Lalu di depan sana itu Gunung Lawu, sebenarnya full kabut. Lalu di bawah itu pemukiman desa Lumbang, Tawangmangu. Mantap, ada para-paranya untuk sejenak menikmati alam. Oh, dan di bawah ternyata Tugu. Oh, ada ini. Ada semacam menara pandang. Saya tak jalan-jalan ke sana. Melihat menara pandang.
cukup kokoh. Sampai di puncaknya, puncak Mitis sayang. View-nya tertutup kabut yang kemarin ini. Puncak tak bernama, candi di belakangnya. Lalu ke sana itu Mongkrang dan Jobolarangan. View dari sini lumayan. Panorama khas sekitar Tawang Mangu. Mantap. Dari puncak menara mengabadikan kedatangan anak-anak dari camp area, akhirnya sampai di puncak triangulasi. Kurang lebih perjalanan mereka sekitar setengah jam. Gembira sekali anak-anak ini. Nah, ini kalau terbuka dari posisi puncak menara Desa Blumbang, ya biasalah cuma melihat keindahan panorama bawah dari ketinggian. Sana merbabu Merapi samar-samar di balik pohon, lalu ke arah selatan. Nah, nanti akan ke situ, ke puncak Cemorowayang. Perjalanan turun meninggalkan puncak triangulasi. Apa kayak mau lali aku. Mitis. Mitis. Kita menuruni puncak Mitis dan kembali ke jalur awal. Memang setapaknya tidak terlalu jelas karena ini rute orang cari rumput atau rute yang dibuat oleh para mapala. Di sana gagah puncak Jokolangan tertutup kabut. Sedangkan di sebelah kiri samar-samar puncak Lawu. Mantap. Ini sementara konsepnya saya ngajari anak-anak untuk orientasi medan. Jalur resminya ini untuk menuju ke puncak tak bernama. Tapi saya ajak anak-anak untuk potong kompas menuju ke camp area yang tidak harus muter. Acuannya dari sini adalah lurus ke depan itu ada pohon unik yang gampang sekali ditandai. Pohon unik. Pohon unik. Nah, itu pohon uniknya. Belajar orientasi medan potong kompas. Nah, itu jalur aslinya ini. Ini. Yuk sana, balik. Yuk, terus belok yang kanan. Nah. Selesai, saya mengajarinya selesai. Silakan buat sarapan. Di sana keren sekali lembahnya, hutan belantara. Obat lelah, mantap, keren, luar biasa. Dengan menggunakan metode potong kompas dari puncak atas tadi, puncak Mitis, sampai ke camp area cukup 15 menit. Mantap. Membangun kebersamaan dengan cara sederhana. Mak sak piring wong papat. Sing bagian dokumentasi ora ditawani. Pelit. Wis. Masih ketemu ruang jumpa yang istimewa. Di gunung pendakian bikin pisang bakar. Mantap itu.
mulai bongkaran dan packing. Kita akan melanjutkan perjalanan hari ini menuju ke Puncak Wayang dan selanjutnya finish di Sekipan. Jam 11 kita akan memulai perjalanan turun menuju ke puncak terakhir, Puncak Cemoro Wayang, lalu menuju ke finish upacara pemakaian Pantalon sebagai penerimaan anggota resmi Yopala. Mantap. Ke sana duluan. Aku tak belakang, weh. Udah kebanteran aku nek sing ngarep. Bar turu warek ya. Bu itu ditumpangke di tas atas. Nggak usah ditenteng sampah itu loh. Selepas camp area, setapak juga tidak ramah-ramah banget. Mulai hilang, tertutup, dan anak-anak masih full semangat untuk menyelesaikan tantangan menuju puncak yang ke-6, Puncak Cemoro Wayang. Masih semangat. Mantap ini. Keren pol. Sekitar 100-an meter meninggalkan lokasi camp area, kita sampai di medan yang terbuka. Di bawah ini adalah titik finish nanti, ini lembah Sekipan. Nah, kalau deretan ini nanti yang paling tinggi itu Cemoro Wayang sebagai puncak yang terakhir. Lalu jauh di sana itu terlihat antara panas dan awan. Keren. Nah, itu tadi puncak yang tertinggi, puncak mitis. Setelah medan datar tadi, nah ini tantangan turunannya. Ini harus hati-hati. Ya. Sesekali melihat yang terbuka, tetap berselimutkan kabut. Setelah melewati turunan tajam licin karena jadi parit, lalu kita akan ketemu medan landai dengan penanda vegetasi yang seperti ini. Saya tidak tahu namanya vegetasi apa ini. Oh, ini gede-gede, mantap. Nah, bonus landai. Jalan lagi yuk. Saya semangat yuk. Mantap. Cemoro Wayang. Cemoro Wayang. Gaya ini lho mlaku 2 meter, tok kesel banget lho. 2 meter gimana? Jelas-jelas 25 kilo kok. Ah, komentatornya ora pro. Menjelang tanjakan terakhir ke Cemoro Wayang masih ketemu medan yang aduhai. Harus hati-hati. Tengah ini bukan bekas ban motor tapi jalur air. Mantap. Tanjakan turunan terjal tadi diakhiri dengan hutan belantara, lalu datar rata dan kemudian mulai menanjak. Kalau sudah menanjak ini, ya tidak sampai 10 menit akan tiba di puncak Cemoro Wayang, puncak yang terakhir. Ketemu hutan apa ini, palem gunung. Dan biasanya kalau ketemu ini pertanda hampir sampai puncak Cemoro Wayang. Jalurnya terlihat jelas karena ini jalur pipa untuk kontrol pipa. Ya, akhirnya sampai di puncak Cemoro Wayang. Jangan dibayangkan puncak Gunung Cemoro Wayang itu seperti puncak-puncak gunung pada umumnya. Ya, hanya seperti ini.
Untuk camp area ketinggiannya mungkin juga hanya sekitar 1.600-an mdpl. Ini nanti kita ambil yang ke sini. Kalau yang sini ini menuju ke Desa Beruk ini. Tapi belum pernah coba saya. Suatu saat saya akan mencoba ini untuk tahu tembusnya di mana. Istirahat 10 menit malah dapat hadiah hujan. Ya pakai ini hujan kabut atau hujan beneran, tapi untuk antisipasi kita sudah pasang mantol. Ya, menambah tantangan saja. Kabutnya kembali sahdu. Keren. Selepas puncak Cemorowayang itu tapak masih kebuka bahagia, cuma ada beberapa titik yang sekaligus jadi saluran air. Cuma vegetasinya luar biasa rapat, masih cukup asri, dan ini kebetulan cuaca sedang berkabut sahdu. Keren. Setelah melewati beberapa turunan yang tajam lalu mendapat medan bonus cukup landai dan vegetasinya masih cukup rapat dan anak-anak masih enggan melepas mantol, kendati ini sudah berhenti, jadi hujan kabutnya sudah berhenti. Semangat, mantap. Anak-anak terlihat masih semangat, lalu mereka sudah melepas jas hujannya dan vegetasi pun mulai didominasi pohon pinus, artinya sebentar lagi akan sampai ke titik pelaksanaan upacara penyematan atau pemakaian pantalon. Mantap. Kalau sudah ketemu jalur yang didominasi pinus, ini pertandanya kita akan sampai di tempat pelantikan atau lapangan untuk upacara pemakaian pantalon. Cobalah, mantap. Setengah 2 kurang 5 akhirnya sampai di lokasi upacara. Tiang benderanya sudah berdiri, tapi benderanya belum berkibar. Itu anak-anak yang kelewat balik meneh kayak panitia nih ya. Bongkaran terakhir setelah upacara ini masih di kawasan hutan area Bumper Sekipan, tapi juga masih lumayan jauh dari pemukiman. Selesailah sudah petualangan 25 kilo menyusuri 6 pegunungan Lawu Selatan. Mantap.